Pasuruan dikenal sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang juga memiliki pesona alam luar biasa. Salah satunya adalah Ranunggrati. Perlu diketahui, Ranunggrati sendiri merupakan danau alami yang berada di kaki Gunung Bromo. Danau ini terbentuk dari aktivitas vulkanis gunung berapi. Hal ini tampak dari bentuknya yang mirip corong. Dasar danau ini sendiri terbilang dalam dan punya sedimen mineral yang memperkuat kemungkinan Ranunggrati sebagai danau maar atau danau vulkanik. Sebagai destinasi wisata, ada beberapa fakta menarik yang perlu kamu ketahui seputar tempat wisata ini. Berikut pembahasan selengkapnya. Sekilas tentang Ranunggrati. Ranunggrati adalah sebuah danau yang dengan pemandangan berlatar pegunungan Tengger. Di sekitar danau juga terdapat keramba apung yang tempat budidaya ikan. Selain itu, area tempat wisata ini sudah dilengkapi lampu-lampu yang cantik, sehingga kamu juga bisa menikmati keindahan Ranu saat senja. Sementara itu, danau ini merupakan danau vulkanik telah didukung peta geologi skematis dari peneliti Belanda bernama Van Bemmelen yang dirilis di tahun 1947. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada sebuah riset di jurnal Geologi dan Limnologi terbitan LIPI 2019, luas Danau Grati sebesar 1085 hektar. Danau ini sendiri punya kedalaman rata-rata sekitar 74,07 meter. Bahkan kedalaman maksimalnya mencapai 121,9 meter pada beberapa titik. Wisata alam Danau Ranunggrati, Pasuruan semakin sepi. Bahkan saat libur Natal dan Tahun Baru 2024 berubah jadi tempat memancing. Jumlah wisatawan objek wisata yang dikelola pemerintah daerah ini bisa dihitung jari. Danau Ranunggrati berada di 3 desa kecamatan Grati, yakni Desa Sumber Dawasari, Desa Runung Kelindungan, dan Desa Grati Tunon. Danau ini sangat indah dengan pemandangan pegunungan Tengger. Sayangnya, potensi ini tidak bisa dioptimalkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Setiap hari wisata yang murah meriah ini sepi, padahal harga tiket masuk hanya 2.500. Libur Natalan pun tidak bisa mendongkrak kunjungan wisatawan. Banyak yang kesini untuk memancing, kata Andi, salah satu petugas. Selama 2 hari saat libur Natal, pengunjung wisata danau bisa dihitung jari, itu pun sebagian besar datang untuk memancing. Hanya tampak 1 hingga 5 orang yang khusus datang berwisata. Sementara di lokasi parkiran hanya ada 4 mobil dan belasan motor. Belasan perahu yang diandalkan jadi wahana air tampak rusak, teronggok di pagar dalam, dan sebagian dibiarkan tenggelam. Hanya 1 perahu yang masih beroperasi meladeni 1-2 pengunjung yang ingin merasakan sensasi mengelilingi danau. Lampu-lampu hias juga tidak terawat. Tinggal tiang berdiri sementara tempat dan bola lampunya hilang. Fasilitas spot foto di dermaga juga rusak dan berdebu. Sayang banget tambah sepi, padahal potensi danau ini sangat besar, kata Fatma, salah satu wisatawan. Aktivitas menarik di Ranunggrati. Banyaknya daya tarik yang dimiliki Ranunggrati tentu bisa membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat wisata tersebut. Berikut ini beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika berkunjung ke tempat wisata ini. 1. Menikmati pemandangan danau dengan latar pegunungan. Danau ini menyajikan pemandangan mempesona dengan latar belakang pegunungan Tengger. Pemandangan danau luas berwarna biru kehijauan dijamin bisa memanjakan mata, apalagi ditambah dengan pemandangan kearifan lokal warga yang sedang memancing menggunakan perahu kecil. 2. Mencoba aktivitas air. Naik perahu berkeliling danau. Sebenarnya, para pengunjung bisa mencoba berbagai aktivitas lain di danau ini seperti bermain sepeda air, bermain perahu, bebek, atau naik perahu wisata untuk mengelilingi danau. Namun, ada batas perairan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola dan tidak boleh dilewati para pengunjung. 3. Memancing. Danau Ranunggrati juga terhitung ideal bagi para pemancing. Tidak heran banyak pengunjung yang sengaja datang untuk melakukan kegiatan memancing di danau ini.
Ada banyak jenis ikan yang bisa dipancing di danau ini seperti ikan mujair, ikan nila, ikan patin, serta ikan kecil yang hanya bisa ditemukan di danau ini bernama ikan lempu. 4. Berfoto dengan spot yang tersedia. Pihak pengelola juga membangun sebuah dermaga lengkap dengan lampu-lampu cantik. Para pengunjung biasanya menjadikan dermaga ini sebagai spot foto favorit. Dapat sebuah foto menarik yang disebut love spot, yaitu sebuah spot foto berupa tanda hati yang ada pada bagian ujung dermaga ini. Fasilitas di Danau Grati, spot-spot di Ranograti. Perlu diketahui, pihak pengelola sudah menyediakan berbagai fasilitas menarik bagi para pengunjung yang datang ke Danau Ranograti. Fasilitas-fasilitas tersebut akan memanjakan para pengunjung yang datang ke danau ini. Berikut ini adalah beberapa fasilitasnya. Toilet umum, musola, area perkemahan, area outbound, warung makanan dan minuman, perahu wisata, area parkir, dan tempat bersantai seperti kursi-kursi yang disediakan di pinggir Ranograti. Di danau ini terdapat sebuah peristiwa tank amfibi tenggelam saat latihan. Tenggelamnya tank amfibi itu disangkut pautkan dengan hal mistis. Karena sang penunggu Ranograti merasa terusik. Menurut akun tersebut, berita ini diambil dari sudut pandang masyarakat sekitar yang masih lekat kepercayaannya dengan hal mistis. Pada 17 Oktober 1979, anggota Batalion Sipur 1 Amfibi berencana untuk melakukan latihan di Danau Ranograti. Namun, masyarakat sekitar yang pada saat itu kental kepercayaannya terhadap hal mistis, mereka merasa resah dengan adanya agenda latihan itu. Konon Ranograti ini memiliki sosok penunggu yang dikenal dengan nama Jaga Baru. Tapi, pasukan amfibi merasa semua keresahan masyarakat itu tidak bisa diterima secara logika. Mereka merasa rencana lapangan mereka berjalan cukup matang dan mereka menganggap latihan kali ini akan lebih ringan dari biasanya. Sebab mereka sudah terbiasa latihan di laut dengan tantangan lebih tinggi. Selain itu, sesepuh desa atau bisa dibilang juru kuncinya Ranograti, namanya Sulihati, disebutkan bahwa Sulihati ini bisa berkomunikasi dengan lelembut, termasuk penunggu Ranograti. Saat itu, Sulihati lah yang mengingatkan agar mengundurkan jadwal latihan, karena pada saat itu menurut Sulihati, Jaga Baru sedang ada pertemuan dengan Ratu Pantai Selatan. Jika dipaksa latihan, dikhawatirkan Jaga Baru marah. Akhirnya Sulihati kecewa dan membiarkan mereka melakukan latihan sesuai dengan jadwalnya. Lantas sebanyak 6 awak tank amfibi turun pada jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Setiap awak tank amfibi terdiri dari 20 orang, 1 sopir dan 1 kernet, sehingga total 22 orang. Namun baru berjalan 50 meter. Kemudian salah satu tank mati total dan beruntung masih tidak terlalu jauh. Akhirnya ada tindakan lain, yaitu menarik tank tersebut hingga ke pinggir. Sisanya adalah 5 tank yang masih terus berjalan. Namun jarak sekitar 100 meter, tiba-tiba ada tank yang berhenti total. Herannya, tank tersebut nungging dan tenggelam ke dalam air dengan mudahnya. Dua-dua orang ikut masuk ke dalam air dan untuk perwira yang berada di atas berhasil menyelamatkan diri dengan berenang. Tanpa disadari 4 tank yang lain sampai tujuan. Awak amfibi lainnya tidak menyadari bahwa ada kejadian yang sedemikian itu. Sedangkan mereka tahu bahwa tank tidak akan pernah bisa tenggelam. Meskipun dalam keadaan mesin mati, harusnya masih bisa bertahan hingga 8 jam. Sungguh di luar nalar, tindakan kemudian adalah pencarian tank yang menenggelamkan beberapa anggota tersebut. Pencarian dilakukan hingga beberapa hari sampai tidak menemukan apapun, hingga anggota batalion pun menanyakan kepada paranormal dan dukun bahwa Jaga Baru marah dan menyembunyikan tank beserta korbannya. Lantas satu persatu korban yang sudah tidak bernyawa mengambang dan hanya ditemukan 7 mayat selama pencarian 40 hari. Bahkan hingga kini mayat dan tank tersebut tidak dapat ditemukan. Dan cerita misteri Danau Ranograti masih menyimpan banyak rahasia dan berbau mistis. Pesona alam Indonesia tiada habisnya. Selain dengan alamnya yang indah,
Indonesia juga banyak menyimpan kisah sejarah dan misteri, tapi inilah Indonesia dengan pesonanya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat memberikan info wisata dan telusur daerah lainnya.